Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mahmudin SPDI. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan sedikit mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sebelum dilanjutkan, bagaimana kabar semuanya? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu dapat menjelaskan kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Perlu diketahui bahwasannya kandungan surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan perintah untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Rasulullah SAW dan pemimpin-pemimpin kita. Sedangkan kandungan Quran surat An-Nahl ayat 64 yaitu Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Jadi kalau ada perselisihan di dalam masalah agama, kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Pengertian Al-Quran secara bahasa berarti bacaan yang diambil dari kata qara'a, yaqra'u berarti membaca. Secara istilah, Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Sedangkan pengertian hadis menurut bahasa Arab yaitu artinya baru, mudah, cerita dan riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Dan menurut istilah, hadis ini artinya perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Jadi perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah dan ketetapan Rasulullah itu dinamakan hadis secara istilah. Setelah kita mengetahui kandungan dari surat An-Nisa, An-Nahl, pengertian Quran dan hadis, selanjutnya yaitu perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl 64, yaitu setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kedua, sebagai orang beriman, kita juga harus mentaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan maupun para ulama. Apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah, dan membaca buku tafsir. Yang kelima, membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. Yang keenam, berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis. Itu perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Itulah tadi penjelasan mengenai surat An-Nahl, surat An-Nisa beserta pengertian Quran hadis dan yang berhubungan dengan kedua ayat tersebut. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.